my thing. I think I'm falling in you deeply and slowly. 내가 뭘 하는지 또 막 모를 정도로 I wanna be your Alexandro. I need a love dictionary. I need a love theory. I need you. I need you. Oke, administrasi hubungan sekolah dan masyarakat. Nah, sekolah berada di tengah-tengah masyarakat dan dapat dikatakan sebagai pisau bermata dua. Mata yang pertama adalah menjaga kelestarian nilai-nilai positif yang ada di dalam masyarakat agar pewarisan nilai-nilai masyarakat berlangsung dengan baik. Nah, mata yang kedua adalah sebagai lembaga yang dapat mendorong perubahan nilai dan tradisi sesuai dengan kemajuan dan tuntutan kehidupan serta pembangunan. Nah, kedua fungsi ini seolah-olah bertentangan, namun sebenarnya keduanya dilakukan dalam waktu yang bersamaan. Oleh karena itu, fungsi yang kontroversial ini diperlukan saling pemahaman antar sekolah dan masyarakat. Nilai-nilai yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan tetap dijaga kelestariannya, sedangkan yang tidak sesuai dengan pembangunan harus diubah. Nah, pelaksanaan fungsi sekolah ini, terlebih sekolah menengah yang berada di tengah-tengah masyarakat terpencil, menjadi tumpuan harapan masyarakat untuk kemajuan mereka. Untuk dapat menjalankan fungsi ini, hubungan sekolah masyarakat harus selalu baik. Dengan demikian, terdapat kerjasama serta situasi saling membantu antar sekolah dan juga masyarakat. Nah, di samping itu, pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara sekolah, pemerintah, dan juga masyarakat. Realisasi tanggung jawab itu tidak dapat dilaksanakan apabila hubungan sekolah dan masyarakat tidak terjalin dengan sebaik-baiknya. Nah, hubungan sekolah dan masyarakat atau dikenal dengan istilah Husemas termasuk salah satu dalam administrasi pendidikan sekolah. Sekolah merupakan konsep yang luas yang mencakup lembaga pendidikan formal maupun lembaga pendidikan non-formal. Sedangkan masyarakat merupakan konsep yang mengacu pada semua individu, kelompok, lembaga, ataupun organisasi yang berada di luar sekolah sebagai lembaga pendidikan. Oke, berikutnya kita masuk ke pengertian dari administrasi hubungan sekolah dan juga masyarakat. Husemas adalah suatu proses komunikasi antara sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan pengertian masyarakat tentang kebutuhan serta kegiatan pendidikan, serta mendorong minat dan kerjasama masyarakat dalam peningkatan dan pengembangan sekolah. Administrasi hubungan sekolah dengan masyarakat merupakan seluruh proses kegiatan yang direncanakan, diusahakan serta bersungguh-sungguh dalam pembinaan secara kontinu untuk mendapatkan simpati dari masyarakat pada umumnya serta dari publiknya pada khususnya, sehingga kegiatan operasional sekolah atau pendidikan semakin efektif dan efisien demi membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Nah, definisi di atas mengandung beberapa elemen penting, di mana elemen yang pertama adanya kepentingan yang sama antara sekolah dan masyarakat. Yang kedua, untuk memenuhi harapan masyarakat itu, masyarakat perlu berperan serta dalam pengembangan sekolah. Yang ketiga, untuk meningkatkan peran serta hal itu diperlukan kerjasama yang baik melalui komunikasi dua arah yang efisien. Selanjutnya, masuk ke prinsip dan teknik administrasi hubungan sekolah dengan masyarakat. Beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan hubungan sekolah dan juga masyarakat antara lain yaitu yang pertama ada integrity, di mana prinsip ini mengandung makna bahwa semua kegiatan hubungan sekolah dan juga masyarakat harus terpadu. Artinya informasi yang disampaikan antara keduanya harus informasi yang terpadu, baik mengenai masalah akademik maupun yang non-akademik. Nah, hal ini sangat penting untuk meningkatkan penilaian dan kepercayaan antar keduanya. Yang kedua, kita masuk ke continuity, di mana prinsip ini menjelaskan bahwa hubungan ini harus dilaksanakan secara terus-menerus. Nah, hal ini dilakukan agar masyarakat mengetahui perkembangan sekolah. Kemudian ada simplicity, di mana prinsip ini menghendaki agar dalam proses hubungan sekolah dan masyarakat ini dapat menyederhanakan berbagai informasi yang disajikan kepada masyarakat sesuai dengan kondisi dan karakteristik dari masyarakat itu sendiri.
Berikutnya juga ada coverage, di mana kegiatan pemberian informasi secara menyeluruh dan mencakup semua aspek atau faktor ataupun substansi yang perlu disampaikan dan perlu diketahui oleh masyarakat. Nah, prinsip ini juga mengandung makna bahwa segala informasi hendaknya yang pertama lengkap. Artinya tidak ada satu informasi pun yang harus ditutupi atau disimpan, padahal masyarakat atau orang tua murid mempunyai hak untuk mengetahui keberadaan dan kemajuan sekolah di mana anaknya belajar tersebut. Oleh sebab itu, informasi kemajuan sekolah, masalah yang dihadapi sekolah serta prestasi yang dapat dicapai oleh sekolah harus diinformasikan kepada masyarakat tentunya. Kemudian yang kedua, akurat. Artinya informasi yang diberikan memang tepat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam kaitannya ini juga berarti bahwa informasi yang diberikan jangan dibuat-buat atau informasi yang objektif. Yang ketiga yaitu up to date. Berarti informasi yang diberikan adalah informasi perkembangan, kemajuan, masalah, dan prestasi sekolah terakhir. Lalu ada constructiveness program, di mana hubungan sekolah dengan masyarakat hendaknya konstruktif. Dalam arti sekolah memberikan informasi yang membangun, di mana pemahaman atau pengetahuan masyarakat terhadap program pengembangan sekolah. Selanjutnya ada adaptability, di mana program hubungan sekolah dengan masyarakat hendaknya disesuaikan dengan keadaan di dalam lingkungan masyarakat. Nah, ada sejumlah teknik yang sekiranya dapat diterapkan lembaga pendidikan. Teknik-teknik tersebut dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu teknik tertulis, teknik lisan, teknik peragaan, dan juga teknik elektronika atau teknik elektronik. Nah, teknik tertulis, hubungan antara sekolah dan masyarakat dapat dilakukan secara tertulis. Nah, cara tertulis ini yang dapat digunakan meliputi adalah buku kecil pada permulaan tahun ajaran. Buku kecil pada permulaan tahun ajaran baru ini isinya dijelaskan tentang tata tertib, syarat-syarat masuk, hari-hari libur, hari-hari efektif. Nah, kemudian buku kecil ini dibagikan kepada orang tua murid. Hal ini biasanya dilaksanakan pada anak-anak di TK atau taman kanak-kanak. Yang kedua, pamflet. Nah, pamflet merupakan selebaran yang biasanya berisi tentang sejarah lembaga pendidikan tersebut, di mana staf pengajar, fasilitas yang tersedia, dan kegiatan belajar. Nah, pamflet ini selain dibagikan ke wali murid, juga biasanya disebarkan kepada masyarakat umum. Selain untuk menumbuhkan pengertian masyarakat, juga sekaligus untuk promosi dalam lembaga sekolah tersebut. Selanjutnya ada berita kegiatan murid. Nah, berita ini dapat dibuat sederhana, mungkin pada selebaran kertas yang berisi informasi singkat tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan di sekolah ataupun di pesantren. Nah, dengan membaca selebaran tersebut, orang tua murid mengetahui apa saja yang terjadi di lembaga pendidikan tersebut, khususnya kegiatan yang dilakukan oleh murid. Berikutnya juga ada catatan berita gembira, di mana teknik ini sebenarnya mirip dengan kegiatan murid. Nah, keduanya ini sama-sama ditulis dan disebarkan ke orang tua murid. Hanya saja catatan berita ini berisi tentang keberhasilan seseorang dari murid tersebut, atau berita tersebut ditulis di selebaran kertas dan disampaikan kepada wali murid atau bahkan disebarkan ke masyarakat. Nah, selanjutnya ada buku kecil tentang cara membimbing anak dalam rangka menciptakan hubungan yang harmonis dengan orang tua. Kepala sekolah atau guru dapat membuat sebuah buku kecil yang sederhana yang berisi tentang cara membimbing anak yang efektif. Kemudian buku tersebut diberikan kepada orang tua murid. Itu dari teknik tulisan. Kemudian kita masuk ke teknik lisan, di mana hubungan sekolah dengan masyarakat dapat juga dilakukan secara lisan. Nah, cara lisan yang dapat kita lakukan ini yaitu yang pertama ada kunjungan ke rumah. Nah, dalam rangka mengadakan hubungan dengan masyarakat, pihak sekolah
dapat mengadakan kunjungan ke rumah wali murid atau warga ataupun tokoh masyarakat. Nah, melalui kunjungan rumah ini, guru akan mengetahui masalah anak di rumahnya. Nah, apabila setiap anak diketahui problemnya secara totalitas, maka program pendidikan akan lebih mudah direncanakan untuk disesuaikan dengan minatnya. Kemudian ada dengan mengundang orang tua. Nah, selain mengadakan kunjungan ke rumah, pihak sekolah sesekali juga mengundang orang tua murid untuk datang ke sekolah. Setelah datang, mereka diberi penjelasan mengenai perkembangan pendidikan di lembaga tersebut. Mereka juga perlu diberi penjelasan khusus tentang perkembangan pendidikan anaknya. Lalu dengan pertemuan dengan teknik ini berarti sekolah mengundang masyarakat dalam acara pertemuan khusus untuk membicarakan masalah atau hambatan yang dihadapi di sekolah. Nah, pertemuan ini sebaiknya diadakan pada waktu tertentu yang dapat dihadiri oleh semua pihak yang diundang. Nah, sebelum pertemuannya dimulai, acaranya disusun terlebih dahulu. Oleh karena itu, setiap akan mengadakan pertemuan sebaiknya dibentuk panitia penyelenggara. Setelah kita membahas mengenai teknik tulisan dan lisan, kita masuk ke teknik peragaan. Nah, hubungan sekolah dengan masyarakat dapat dilakukan dengan cara mengundang masyarakat. Nah, melihat peragaan yang diselenggarakan oleh sekolah. Peragaan yang diselenggarakan oleh sekolah biasanya berupa pameran keberhasilan murid, misalnya di TK, menampilkan anak-anak bernyanyi, membaca puisi, dan juga menari. Nah, pada kesempatan itu, kepala sekolah atau guru TK tersebut dapat menyampaikan program-program peningkatan mutu pendidikan dan juga masalah atau hambatan yang dihadapi dalam merealisasikan program-program tersebut. Selanjutnya kita masuk ke teknik elektronik. Nah, seiring dengan perkembangan teknologi elektronik, maka dalam mengakrabkan sekolah dengan orang tua dan masyarakat atau pihak setempat, pihak sekolah dapat menggunakan sarana elektronik. Nah, misalnya dengan telepon, televisi, ataupun radio, sekaligus untuk sebagai sarana untuk promosi pendidikan. Nah, kerjasama yang dilakukan antara sekolah dengan masyarakat melalui komite sekolah untuk menunjang proses pembelajaran yang baik di dunia pendidikan. Nah, namun hal ini tetap saja harus ada batasan yang sampai komite terlalu mengintervensi sekolah, tetap saja komite tidak bisa menjadi raja di sekolah. Nah, kepala sekolah tetap memiliki kekuasaan yang tertinggi di sekolah. Contohnya, kita ingin membangun musola di sekolah, maka minta perhatian masyarakat untuk mendukung program tersebut. Jangan sampai mengemis karena hal ini merupakan program sekolah yang juga bermanfaat bagi anak-anak mereka di sekolah. Oke, berikutnya kita masuk ke proses administrasi Husemas, di mana di sini masuk ke penyusunan program dan pelaksanaan pengawasan. Yang pertama, penyusunan program. Penyusunan program Husemas memperhatikan dana yang tersedia, ciri masyarakat daerah jangkauan, sarana atau media, dan juga teknik yang akan dilaksanakan dalam mengadakan hubungan dengan masyarakat. Jika perencanaan tidak memperhatikan hal-hal tersebut, dikhawatirkan kegiatan tersebut tidak akan mencapai sasaran yang diinginkan. Nah, yang kedua yaitu pelaksanaan pengorganisasian. Pada dasarnya semua komponen yang berada di sekolah dan pelaksanaan Husemas. Oleh karena itu tugas-tugas mereka perlu dipahami dan ditata sehingga penyelenggaraan Husemas ini dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Nah, dalam pelaksanaan Husemas perlu diperhatikan koordinasi antara berbagai bagian dan juga kegiatan. Di dalam penggunaan waktu juga perlu adanya sinkronisasi. Kemudian ada pengawasan. Nah, di pengawasan pada administrasi hubungan sekolah dan juga masyarakat ini dapat berupa evaluasi, di mana Husemas dapat dievaluasi melalui dua kriteria. Yang pertama ada kriteria keefektivitasan.
Nah, yaitu sejauh apa tujuan yang tercapai. Lalu ada efisiensi, yaitu mengenai sumber dan potensi dengan baik. Selanjutnya, peran personil sekolah dalam administrasi Husemas. Nah, guru merupakan kunci penting dalam kegiatan Husemas di sekolah menengah. Nah, ada beberapa hal yang dapat dilakukan guru dalam kegiatan Husemas, yaitu yang pertama, membantu sekolah dalam melaksanakan teknik-teknik Husemas. Nah, meskipun kepala sekolah orang kunci dalam pengelolaan Husemas, akan tetapi kepala sekolah tidak mungkin melaksanakan program Husemas tanpa bantuan dari guru-guru. Nah, guru-guru dapat ditugasi kepala sekolah melaksanakan hal-hal yang berkaitan dengan Husemas, disesuaikan dengan jenis dan bentuk kegiatan yang ada. Lalu, membuat dirinya lebih baik lagi dalam masyarakat. Nah, guru adalah tokoh milik bagi masyarakat. Tingkah laku yang dilakukan oleh guru di sekolah dan di masyarakat menjadi sesuatu yang sangat penting. Nah, karena guru menjadi panutan di masyarakat. Kemudian dalam melaksanakan semua itu, guru harus melaksanakan kode etiknya. Kode etik guru merupakan aturan atau rambu-rambu yang perlu diikuti dan tidak boleh dilanggar oleh guru tersebut. Nah, kode etik mengatur guru menjadi manusia terpuji di masyarakat. Karena kode etik merupakan cerminan kehendak masyarakat terhadap guru, maka menjadi kewajiban guru untuk melaksanakan dan mengikuti kode etik guru tersebut. Nah, oke, baik, untuk hubungan sekolah dengan masyarakat ini merupakan jalinan interaksi yang diupayakan oleh sekolah agar dapat diterima di tengah-tengah masyarakat untuk mendapatkan aspirasi simpati dari masyarakat dan mengupayakan terjadinya kerjasama yang baik antar sekolah dengan masyarakat guna untuk kebaikan bersama, atau secara khusus bagi sekolah. Perjalanan hubungan tersebut adalah untuk mensukseskan program-program sekolah yang bersangkutan sehingga sekolah tersebut bisa tetap eksis. Ready for action, let's go. Trouble